Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bustanul Ahbar di Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Autar di Imam Syaukani, syarah daripada kitab Al-Muntaqa di Imam Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kita masuk di hadis yang ke-609, masih membahas tentang mengqadha salat. Kemudian wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala dzakaru lin nabiy sallallahu alaihi wasallam naumahum anis salati faqala innahu laysa fin naumi tafritun innamat tafritu fil yaqadhati fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahahu. Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sahabat-sahabat ada yang menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tertidurnya mereka sebelum salat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam tidur tidak ada keteledoran. Karena yang dinamakan keteledoran itu hanyalah dalam keadaan terjaga. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kamu lupa sembahyang atau tertidur, maka salatlah ketika dia ingat. Hadis Nasa'i, Tirmidzi, dan hadis ini dikatakan hadis yang sahih. Dalam riwayat ini maksudnya ada beberapa sahabat yang bercerita kepada Rasul tentang seseorang yang ketiduran. Tidur sebelum salat, kemudian pas bangun salat sudah berakhir. Ya kayak orang kesiangan subuh lah gitu umpama. Lalu apa kata Nabi? Orang yang disebut keteledoran itu atau orang yang dikatakan lalai itu adalah orang yang dalam keadaan terjaga. Kalau orang itu ketiduran, gak sengaja tertidur sampai bablas sholatnya, sudah selesai sholat baru bangun, maka ini bukan dinamakan keteledoran, bukan dinamakan salah, alias itu gak berdosa. Kecuali kalau sudah dengar azan bangun, kemudian masih lama lagi, tidur lagi. Sudah bangun, goreng lagi. Ya, akhirnya bablas. Nah, ini tidak bisa dimaafkan. Lain kalau bablas sama sekali, maka kata Nabi itu enggak apa-apa. Itu bukan disebut keteledoran. Enggak sengaja. Nah, oleh karenanya kata Nabi, apabila ada di antara kalian tertidur atau lupa, ya bangun. Ketika bangun, salatlah dia alias qadha.
Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Qatadah fi qissati naumihim 'anis salatil fajri qala thumma adzana Bilalun bis salati fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini thumma shalla al-ghadata fa sana kama kana yasna kulla yaumin. Abi Qatadah bercerita tentang kisah tertidurnya para sahabat sebelum salat subuh. Ia berkata, kemudian Bilal adzan untuk salat subuh. Lalu Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Kemudian ia salat subuh. Kemudian ia berbuat sebagaimana yang biasa diperbuat pada setiap hari. Nah, itu ya. Artinya kalau ada yang tertidur ya bangun. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. An Imran ibni Husain qala saraina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kana fi akhiril laili arrasna falam nastayqidh falam nastayqidh hatta ayqadhana harus syamsi. Perhatikan hadis ini ya. Faja'ala rajulun minna yaqumu dahisan ila tahurihi qala fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaskunu thumma irtahalna fasirna hatta idza irtafa'at asy-syamsu tawadda'a thumma amara Bilalan fa'adzana thumma shalla rak'ataini qabla al-fajr thumma aqama fa sallaina faqalu ya Rasulullah ala nu'iduha fi waqtiha minal ghadi faqala ayanhakum rabbukum ta'ala anir riba wa yaqbaluhu minkum. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Yang artinya dari Imran bin Husain, ia berkata, kami, yakni para sahabat, pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala waktu sudah akhir malam, kami tidur. Nah, orang zaman dulu itu kan kalau malam biasanya jalan. Kalau sudah mau dekat subuh ya jam-jam 2 lah atau jam 3 itu baru istirahat. Karena kalau jalan siang panas. Pakai onta jalan siang panas, jadi jalannya itu di malam hari. Nah, kalau sudah capek ya kira-kira jam 2 atau apa tuh baru istirahat. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga yang dilakukan Rasulullah dengan sahabatnya. Pernah berjalan di malam, kemudian mau sudah jam-jam ya jam 3 atau berapa gitu, atau jam 2 malam, di akhir malam maka tertidurlah, istirahat bahasa kitanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi memerintahkan untuk beristirahat, sedangkan yang disuruh untuk berjaga adalah Sayyidina Bilal. Bilal bahasa kitanya nih ya, kamu jaga malam ya, jangan sampai tertidur, nanti kalau subuh bangunin kami semua. Tapi apa yang terjadi, ternyata Bilal juga manusia, keuyuhan juga, tertidur juga Bilal, sampai dikatakan tidak ada yang bangun subuh waktu itu. Kita sambung hadisnya. Akhirnya kami tidur, kemudian tidak bangun hingga kami dibangunkan oleh panasnya matahari. Jadi kira-kira kalau tidur di padang Sahara itu, kemudian matahari itu sudah terik, mulai panas, kira-kira jam berapa itu matahari mulai panas itu? Jam 8, jam 9 itu sudah mulai panasnya, sudah mulai enggak enak kan ya. Kalau pagi itu jam 6, jam 7 masih enak tuh mataharinya. Jam 9 ke atas itu matahari sudah enggak enak tuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan onta-onta sudah mulai pada kepanasan.
Hari yang sudah yang dimana onta-onta sudah mulai kepanasan. Artinya hawanya itu sudah mulai ya begitulah berbeda. Ya. Maka mereka itu pun terbangun. Apa yang membangunkan mereka? Yaitu dengan panasnya matahari, tarik panasnya matahari. Lalu salah seorang di antara kami bangun, pergi dan mengambil air wudhu dengan keadaan bingung. Dalam riwayat yang lain dikatakan yang pertama kali bangun itu adalah Nabi. Nabi pun juga kesiangan. Nah, ini yang dilakukan sahabat beserta Nabi ini, yani kesiangan itu bukan menjadi suatu aib ya, bukan. Tetapi ini menjadi satu hukum bahwa orang yang kesiangan itu karena tidur ya kesiangan subuhnya itu enggak berdosa. Karena enggak sengaja. Rufi'al qalam, diangkat catatan itu artinya di saat itu tidak ditulis pahala atau tidak ditulis dosa. Itu ada 3 dalam hadis itu 3. Ya, anisyan lupa. Orang lupa itu namanya lupa enggak sengaja gimana? Wan naumu tidur, wa mastukriha alaih, dan apa yang dipaksa oleh seseorang kepada dia. Jadi kalau ada orang yang masak kamu kalau sholat saya tembak kamu. Jadi akhirnya dia enggak sholat dulu. Bukan dia mengingkarinya, tapi karena kalau seandainya sholat ditembak dia. Diancam dia. Maka pada saat itu dia tidak sholat di waktunya. Ini tidak berdosa. Nah, tapi yang sering adalah ketiduran. Apalagi nanti seperti malam minggu ini. Wah sudah, orang mungkin ada yang begadang. Ya, jalan-jalan ke sana, jalan ke sini. Jam 12 baru nyampe karena macet sudah di Balikpapan ini. Nah, jam 1, jam 2 baru tidur. Sekalinya subuhnya kesiangan, bablas sama sekali. Ya, enggak berdosa. Enggak apa-apa. Cuma nanti pas bangun langsung salat. Nah, ini dalilnya di sini. Jadi yang pertama kali bangun itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun membangunkan yang lainnya. Bangun, bangun kata Nabi. Yang membangunkan itu adalah tariknya matahari tadi. Lalu seseorang itu bangun, pergi lalu mengambil air wudhu dengan keadaan bingung. Ini kok kesiangan ini? Linglung. Disuruh wudhu. Imran bin Husain berkata, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka supaya untuk tenang. Kata Nabi, tenang, sabar. Tenang. Tergopoh-gopoh namanya orang kesiangan gimana? Hanya kesiangan. Sudah kata, tenang. Kemudian kami meninggalkan tempat itu lalu berjalan hingga ketika matahari sudah tinggi. Nabi kemudian berwudu, kemudian menyuruh Bilal supaya adzan. Kemudian Nabi salat 2 rakaat qabliyah subuh, kemudian menyuruh Bilal iqamat. Maka kami pun kemudian salat. Ini salat subuh di siang hari. Nah, jadi pas bangun, ayo kita cari air wudu kata Nabi. Jalan. Lalu Nabi menyuruh Bilal adzan. Nabi mengerjakan salat sunnah fajar. Padahal sudah siang nih. Ya. Kemudian baru mengqadha salat subuh berjamaah dengan para sahabat yang lainnya. Kemudian di antara kami, kata Imran bin Husain, di antara kami ini ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, kata sahabat, bahasa kitanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak perlu mengulang lagi salat subuh pada besok hari? Ini kan kita salat subuh ini kan umpama jam 10 nih. Apakah besok kita salat lagi ya Rasul subuhnya 2 kali? Nah itu ya.
Lalu Nabi menjawab, mungkinkah Tuhanmu melarang kamu melakukan riba? Lalu ia menerimanya dari kamu sekalian. Artinya dalam masalah ini tidak perlu diulang lagi. Tidak perlu nunggu besok kemudian sholat lagi 2 kali. Enggak. Ya sudah, kalau diqada selesai sudah. Utang selesai. Dulu saya masih kecil ya, Mungkin saya ini salah dengar juga. Namanya masih kecil, umur berapa? Masih SD. Saya SD itu sudah belajar sholat sendirian saya belajar sholat. Walaupun gak ada orang tua, gak ada siapa, saya tetap belajar sholat sendiri. Nah, ada suatu ketika itu saya itu kesiangan. Kesiangan. Pernah dengar orang cerita, katanya kalau kesiangan, sholat subuhnya diqadha, tapi qadhanya itu nanti besok. Diqadhanya besok, yakni besok dengan sholat subuh yang sama. Kalau kita nih ya sholat subuhnya kita ketinggalan subuh, mengqadhanya itu nanti waktu subuh besok hari. Jadi kalau kita salat, umpama kita ketinggalan zuhur nih, mengqadha zuhurnya ini besok waktu salat zuhur. Jadi salatnya 2 kali. Begitu caranya. Mungkin orang itu benar menerangkannya, cuman saya salah tanggap. Saya pikir mengqadha itu harus di waktunya. Padahal ternyata sudah besar. Oh, bukan gitu caranya. Mengqadha itu ya pokoknya kalau sudah lewat waktunya mengqadha, tidak perlu nunggu sampai besok. Makanya para sahabat tadi bertanya, apakah kita mengqadhanya besok hari aja ya Rasul? Artinya mengqadha subuh di waktu subuh, tapi besok hari, bukan mengqadha subuh di waktu duha. Tapi Nabi mengatakan ya bahasa kita tidak usah lah. Ya, salat kita sekarang mengqadha subuhnya tadi. Nah, jadi bahasa itu. Kalau bahasa kitanya Allah kan melarang riba, kenapa Allah terima lagi? Artinya kalau kamu salat subuhnya diqadha besok hari, itu sama saja kamu menggandakan salat subuh. Uang itu digandakan. Menggandakan riba kata Nabi kan ya. Itu kalau mengqadhanya besok hari di waktu subuh ya itu seakan-akan riba. Iya, subuhnya 2 kali. Allah melarang riba, bagaimana Allah menerima riba tadi? Artinya tidak perlu nunggu besok hari, sekarang saja jadi sudah qadha tadi. Ya, mudah dipaham kira-kira ya. Nah, dari hadis ini para ulama berkata, dari hadis ini ya, itu ada beberapa kesimpulan. 1, wajib mengqadha. Kalau kita ketinggalan salat apapun, walaupun dalam hadis ini contohnya salat subuh, tapi kiaskan saja kalau kita ketinggalan salat yang lain. Nah, yang pertama kewajiban mengqadha salat kalau seandainya kita meninggalkan salat. Yang enggak sengaja ketiduran itu sudah wajib diqadha, apalagi sengaja meninggalkannya tambah wajib qadha. 1. Yang kedua, kalau kita mengqadha itu tetap disunahkan adzan dan iqamat. Sebagaimana Nabi tadi menyuruh Bilal untuk adzan. Padahal sudah siang nih. Sudah di jam-jam 10 nih, tapi Nabi menyuruh untuk adzan. Nah, jadi kalau kita mengqadha itu sunah juga adzan ya. Tapi jangan nyaring-nyaring, kecuali kalau satu RT kesiangan semua. Tapi kalau kita sendiri ya kesiangan ya kita saja adzan iqamat kita. Kemudian kalau seandainya ketinggalannya banyak, maksudnya bersama-sama orang banyak, ya dianjurkan dengan cara berjamaah.
Nah kemudian apakah salatnya bernyaring? Kalau dalam hadis ini ada ulama yang mengatakan Nabi itu salatnya bernyaring. Kalau subuh itu kan di salat malam. Nah bagaimana kalau ada orang mengqadha subuh di siang hari? Apakah bernyaring? Menurut hadis ini, zahir hadis ini para ulama mengatakan kalau Nabi menyuruh berjamaah berarti Nabi bernyaring membacaannya. Subuhnya secara bernyaring. Karena Bilal disuruh Nabi adzan. Nah, jadi salatnya seperti halnya salat subuh biasa. Seperti halnya salat subuh biasa. Cuman waktunya saja beda karena mengqadha ya sudah jam 10 pagi. Tapi tata caranya sama, tidak ada beda. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa kalau salat malam itu ini matahari belum timbul, maghrib, isya dan subuh. Salat malam itu semuanya bernyaring. Maghrib, isya dan subuh nih. Malam maghrib, isya dan subuh. Apabila ada orang mengqadha maghrib, isya dan subuh itu di siang hari, itu tidak suara bernyaring. Tapi kalau salat siang, asar dan zuhur itu dikerjakan di malam hari, maka disunahkan bernyaring. Dalam masalah ini memang ada beda pendapat ya, ada beda pendapat. Tapi pendapat kebanyakan ulama tidak pengaruh itu siang atau malam. Pokoknya kalau salat maghrib, isya, subuh bernyaring kan ya. Kalau dikerjakan di malam atau di siang hari alias diqadha, tetap dia suara nyaring. Tapi kalau salat zuhur, asar yang notabene salatnya itu siang hari dan tidak ada suaranya, tidak bernyaring maksudnya. Apabila dikerjakan di malam hari, tetap tidak bernyaring. Nah ya, jadi seperti itu. Kemudian ini juga menjadi dalil bahwa Nabi tadi mengqadha salat sunat fajar. Sebelum subuh Nabi mengerjakan salat sunat fajar alias salat qabliyah subuh. Dalam masalah ini kata ulama, kalau kita meninggalkan salat sunat rawatib itu boleh kita qadha. Boleh kita qadha. Jadi kalau seandainya umpamanya kita datang ke masjid nih, datang ke masjid mau salat subuh, ternyata orang sudah iqamat, kita belum mengerjakan qabliyah subuh atau kita belum mengerjakan salat sunat fajar. Padahal kan sunat fajar itu rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar kata Nabi itu pahalanya lebih besar, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah kita eman, sayang, datang ke masjid orang sudah pada salat fardhu subuh, ya kita ngikutin jamaah, tapi resikonya kita tidak salat sunat fajar. Nah kata ulama dari hadis yang kita sebutkan ini, ya riwayat Imam Ahmad ini, hadisnya sahih, menunjukkan bahwa qabliyah fajar atau salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, zuhur dan sebagainya, itu namanya rawatib. Apabila kita tidak mengerjakannya di waktunya, maka kita boleh mengqadha. Begitu juga salat yang lain. Dalam riwayat yang lain kata Siti Aisyah, kalau Nabi tidak salat malam hari, tidak qiyamul lail nih, maka kata Siti Aisyah Nabi mengerjakan salat sunnah, salat sebanyak 12 rakaat di siang hari. Seakan-akan Nabi ini mengqadha salat tahajud. Bagi beliau kan salat tahajud itu wajib. Maka kalau tidak salat di malam hari kata Siti Aisyah, Nabi melakukan salat 12 rakaat di siang hari. Ini menunjukkan bahwa mengqadha. Kita umpama pagi hari di salat subuh kita kegiatan ada. Besok umpama subuh ya hari Ahad kita sibuk, apalah urusan kita dari pagi sampai zuhur itu banyak aja urusan. Atau kita mengadakan acara kawinan, kasunatan, kita sebagai tuan rumah pasti sibuk itu. Ya, ternyata kita nggak sempat salat duha, nggak sempat salat duha. Maka kita boleh salat duhanya dengan cara diqadha, ba'da zuhur boleh, atau di malam hari nanti boleh juga mengqadha salat duha. Ya, itu boleh. Sepakat para ulama membolehkan. Begitu juga salat witir, begitu juga salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah.
Kalau kita tidak mengerjakan di waktunya, maka sepakat para ulama bahwa boleh untuk mengqadhanya dikerjakan di waktu yang lain. Mudah dipaham kira-kira? Saya yang kalau itu kalau kita sudah terbiasa ya mengerjakannya, seperti sholat subuh, sunat subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh, kita sudah biasa. Ketika kita ketinggalan langsung ikut berjamaah aja, nanti habis sholat subuhnya kita mempada yang sebelumnya. Enggak seperti itu. Salat sunnah ini begini ya. Salat sunnah itu secara umum terbagi menjadi 3 bahagian. Salat sunnah ini. Pertama, salat sunnah yang mempunyai waktu. Yang mempunyai waktu. Artinya kita tidak bisa mengerjakan salat sunnah itu kecuali di waktunya. Seperti salat sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, salat duha, salat witir, salat tahajud, salat idul fitri, idul adha. Ini adalah salat yang mempunyai apa ya? Waktu. Nah, kalau seandainya kita tidak mengerjakan salat tersebut di waktunya, baik memang kita nggak biasa atau memang kita sudah biasa, kalau kita meninggalkannya, maka dianjurkan kita mengqadhanya. Bahkan kata ulama lebih baik kita mengqadha daripada sama sekali nggak sholat. Ya, udah sholat kemudian udah diqadha lagi, itu parah. Nah, adapun yang kedua adalah salat sunat yang berkaitan dengan sebab. Nah, yang berkaitan dengan sebab ini tidak perlu diqadha. Bagaimana yang berkaitan dengan sebab? Contoh seperti salat tahiyatul masjid. Kapan kita salat tahiyatul masjid? Yaitu pada saat kita telah masuk masjid. Waktunya kapan? Nggak ada pakai waktu. Mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya kalau kita masuk masjid, kita salat tahiyatul masjid. Nah, waktu itu umpama kaum kita, ya kan ya, masuk masjid, cuman mau adzan doang. Adzan, Allahu Akbar. Sebenarnya kan dianjurkan salat tahiyatul masjid, adzan. Habis itu duduk. Katanya, aku lupa salat tahiyatul masjid. Apakah dia salat tahiyatul masjid? Nah, sudah jangan orang Banjar ruah expire. Ya, expire sudah lama duduk, apalagi duduk sampai lama. Kalau sudah lama enggak ada diqadha. Tapi kalau mau salat tahiyatul masjid, keluar dulu. Keluar dulu sebentar, ya ngapain keluar tuh, baru masuk, nah baru salat tahiyatul masjid lagi. Nah, begitu. Termasuk salat sunat wudu, itu salat yang berkaitan dengan sebab. Kita salat sunat wudu kapan? Yaitu setelah kita berwudu. Termasuk salat sunat safar, banyak salat sebabnya. Termasuk salat gerhana. Nah, gerhana. Kapan kita salat gerhana itu? Ketika ketika mulai gerhana. Matahari mulai gerhana. Nah, dari situ kita salat gerhana. Ternyata pas kita mau salat gerhana, gerhananya sudah hilang. Lewat gerhananya, habis. Apakah ada salat gerhana? Enggak ada. Apakah diqadha? Enggak diqadha. Enggak perlu diqadha. Ini yang kedua, salat sunat yang berkaitan dengan sebab. Kemudian yang ketiga, salat sunat yang tidak ada sebab, tidak ada waktu. Tidak berkaitan dengan waktu dan tidak berkaitan dengan sebab. Ini yang kita kenal namanya salat mutlak. Ada nih orang candu dengan salat. Salat 5 waktu sudah dia kerjakan. Salat duha, witir, taubat, hajat, ya qabliyah, ba'diyah. Pokoknya sudah lengkap semuanya habis. Tapi dia candu dengan salat. Aduh, salat apa lagi ya? Dia enggak punya qadha 5 waktu, enggak ada, sempurna. Tapi karena dia candu, apalagi yang saya mengerjakan ya? Maka orang ini kalau sudah kehabisan salat sunnah, enggak ada lagi yang bisa dikerjakan, dia boleh salat sunnah tapi namanya salat sunnah mutlak. Berapa rakaat? Terserah dia. Mau 1000 rakaat kah enggak apa-apa juga. Mudah dipaham kira-kira ini. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang ketinggalan salat sunnah yang berkaitan dengan waktu, seperti contohnya salat qabliyah ba'diyah, baik itu orang
memang sudah biasa mengerjakan qobliyah ba'diyah atau nggak biasa sama sekali, apabila tidak mengerjakan di waktunya, orang ini boleh mengqadha salat sunat rawatib tadi. Mudah dipaham kira-kira. Luar biasa. Kalau sholat sunnah seperti itu kebanyakan malah enggak. Hah? Luar biasa. Kalau sholat sunnah di kodok udah jelas wajibnya itu seperti apa. Ya. Tapi ada yang mengqadha, ada. Yang mengqadha itu ada. Ini wajibnya Ya. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Wah, itu Pak, yang Ya. direvisinya kan ada. Jadi foto itu yang kita pahami. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kalau kita ketiduran, ya fotonya ya salah bangun itu aja. Jadi ada pendapat yang kita pahami. Jadi kita mudanya dulu, istilahnya belum, misalnya sholat itu belum tahu wajib atau anunya itu belum tahu. Saya mengatakan selama kamu tinggalkan waktu muda itu belum ngotot terus. Saya pendapat selama kamu sudah insaf, baru sholat wajib yang akan kita kerjakan nanti yang kita. Nggak begitu Pak. Nggak begitu. Tidak kita tinggalkan waktu muda, istilahnya ini sholat masih ikutan lah, ikut-ikutan. Jadi kita perlu moto itu. Salah Pak. Itu pendapat salah. Mazhab 4 sepakat semuanya. Kalau ada orang meninggalkan sholat sengaja tidak sengaja wajib diqadha. Intinya seperti itu. Enggak, bukan beda pendapat. Itu Yang saya pahami dengan bukan itu Pak, pemahaman sebelah orang-orang salafi atau apa yang saya dengar itu. Tapi yang mazhab 4, mazhabul arba'ah semuanya wajib mengqadha. Nah, kenapa? Karena tadi yang enggak sengaja saja wajib diqadha, apalagi meninggalkannya karena sengaja. bukan sengaja, karena ilmu masalah ilmu. Itulah dia. Tidak ada dalam Islam itu Pak orang yang dimaafkan. Dengarkan ya supaya paham nih ya. Kebodohan di dalam Islam itu cuman ada 2 yang dimaafkan. Satu, orang yang baru yang tinggal di pedalaman. Di pedalaman yang gak ada ulama. Itu kebodohan dimaafkan. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Kalau dia tidak mengerti tentang agama, dia dimaafkan. Tapi kalau ada orang tinggal di kota seperti kita ini, banyak ulama, internet di mana-mana, ya kan ya. Kemudian bodoh, itu bukan salah ulama, bukan salah guru, bukan salah siapa-siapa, salah dia sendiri. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau belajar? Ini sudah masalah, misalnya sebelum ada internet, belum ada ustaz, belum. Tetap Pak wajib diqadha Pak, wajib diqadha, sepakat ulama. Nah, yang tidak diqadha itu adalah orang yang baru masuk Islam. Orang Islam nih ya, yang mu'allaf asli itu tidak perlu diqadha. Bahkan ulama mengatakan, oh tak beda ya kalau orang murtad. Ini ada orang Islam nih, dia murtad selama 2 tahun, lalu dia masuk Islam kembali. Maka di masa murtadnya itu dia kan gak salat tuh. Setelah masuk Islam dia wajib mengqadha itu. Wajib mengqadha. Sebagai kenapa? Supaya dia jangan main-main dengan agama Islam. Nah, saya memang mendengar kayak sampean punya pendapat itu. Ya, tapi saya enggak gubris lah. Karena mereka punya pendapat itu ya silakan. Tapi kita disepakati ulama kita bahwa yang enggak sengaja saja wajib qadha, apalagi yang meninggalkannya karena sengaja. Oh dulu preman, ya siapa suruh nggak belajar? Itu resikonya. Dulu saya nggak ngerti agama, bukan salah siapa-siapa, salah kita sendiri. Kenapa kita tidak mau belajar waktu itu? Kita tinggal di kota, banyak ulama dan sebagainya. Nah, jadinya intinya gitu, disepakati ulama bahwa wajib mengqadha. Ya, baik cukup dulu ya. Saya kehabisan suara. Pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan nih. Habis suara saya. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.